Di Temurin ini kita nggak mengangkut suatu suku atau budaya lokal. Oke. Jadi ini benar-benar fictional. Jadi gimana kita semua sebagai tim tuh seru nge-create satu dunia yang bohongan, tapi di situ kita bikin sebuah cerita. Crafting ya? Iya, bikin sebuah cerita. Dan setelah dunianya ada, kebayang aku baru bikin karakter-karakternya. Walaupun kadang-kadang kalau ngerjain horor tuh ada kayak menolaknya, kayak kalau misalnya kita digangguin atau ini normalnya manusia tuh bisa langsung nengok. Kalau di film horor kan harus ada kita siapin buat jump scare-nya ya, nengoknya pelan-pelan aja gitu. Sebenarnya boleh nggak langsung nengok aja gitu. Hai Opal Gang, welcome back to OG Podcast. Selamat datang kembali, kali ini barengan sama Pila. And I'm not alone, Pila udah ditemenin sama 2 orang cewek-cewek di sini dari Temurun The Movie. Kita sapa dulu. Ada Inara dan Yaya. Salam. Hai Kak Pila. Halo. Hai. Coba boleh perkenalkan diri dulu untuk ke Opal Gang di rumah, silahkan. Halo, aku Inara, sutradara dari film Temurun. Aku Yasamin Jasem, berperan sebagai Dewi di film Temurun. Yeay, welcome. Thank you. Keren banget Inara, kamu umur berapa jadi sutradara? Terima kasih, aku 25 tahun. Ya Allah, umur 25 tahun. 25 tahun gue jagonya bohong deh, bukan ngedirect. Tapi sehat ya Yaya sama Inara ya. Alhamdulillah. Tapi coba dong, dari Inara kan yang ngedirect ya. Pasti kan dari proses editing sampai final, apa sebutannya, kayak ditonton finalnya gitulah, pasti udah ya. Kalau Yaya sudah nonton belum finalnya? Belum sama sekali. Belum, belum nonton. Yes, belum. Kalau aku udah berkali-kali. Iya, karena kan pasti kamu yang full supervise ya. Iya, tapi boleh dong Inara sama Yayas coba deh satu kata tentang film ini apa ya? Kalau personal seru. Oke. Kayaknya buat aku creepy kali ya. Gue paham lagi, creepy tuh iya, agak di atas scary sih. Iya, gitu. Iya. Karena situasional dari si filmnya sih yang bikin kayak malas banget sih kalau di posisi karakter-karakter yang ada di situ. Parah ya. Tapi coba boleh dong, mungkin biar creepy-nya atau serunya ini lebih terbayang, kasih kayak premis atau sinopsisnya dikit. Sebetulnya Temurun ini film tentang apa sih? Temurun ini menceritakan tentang karakter utamanya ada Dewi dan Sena. Mereka ini kakak adik, dan bagaimana mereka menghadapi perubahan situasi yang tadinya dia tinggal di suatu daerah perkampungan, terus dia akhirnya dijemput sama bapaknya setelah sekian lama gak ketemu, terus akhirnya berpindah ke rumah keluarga bapaknya gitu. Oke. Dan mereka berdua diwarisi sesuatu oleh neneknya gitu. Oh, nenek dari bapaknya. Iya. Oh, berarti tentang keluarga juga ya, maksudnya ada hubungannya sama keluarga ya. Lo tuh dapat bayangan visual untuk karakter-karakternya gimana ya Inara? Untuk karakternya atau untuk dunianya gitu? Both. Kalau untuk karakternya, mungkin aku start dari dunianya dulu kali ya. Kalau boleh, dunianya, aku sama tim sinema aku sama Fontian juga penulisnya tuh, kita explore banyak hal aja sih untuk dijadiin referensi. Karena di Temurin ini kita nggak mengangkut suatu suku atau budaya lokal. Oke. Jadi ini benar-benar fictional. Apa yang ada di otak kita aja. Jadi nggak ngikut kayak misalkan adat Jawa, adat apa gitu, nggak ngikut ke sana ya? Nggak ada ngikut any kind of suku atau bahkan agama juga kita nggak ada sih ya, yang secara literal gitu. Jadi ya ini pure fictional aja sih. Jadi gimana kita semua sebagai tim tuh seru nge-create satu dunia yang bohongan, tapi di situ kita bikin sebuah cerita. Crafting ya? Iya, bikin sebuah cerita. Dan setelah dunianya ada, kebayang aku baru bikin karakter-karakternya gitu. Oh gitu. Kayak karakternya, ada Dewi nih, Dewi tulang punggung keluarga. Terus ada kakaknya Sena, dia kayak gimana lagi, dia beda lagi. Terus sampai kayak bentuk fisik dan pakaiannya. Aku juga seru banget kayak pas bikin tuh, kayak Dewi aku pengennya bikinnya kayak gini. Terus aku juga ngobrol sama Yayas, kira-kira Dewi kalau personality-nya kayak gini, kita create bentuknya seperti ini, gimana ya menurut kamu? Gitu juga dengan Sena, Brian, aku bikin beda dari yang biasanya Brian dilihat di film-film. Semoga fansnya nggak sebel sama aku ya. Karena kan dia biasanya romansa ya, Brian Doman kayak itu. Lovely
sih gitu. Brian kan juga kayak aslinya cowok-cowok ini kan, cowok-cowok opa-opa sundere gitu Iya. kan, yang kayak lucu. Brian kan juga gemes aslinya gitu. perhatian, lovely, yang friendly banget. Iya, Tapi iya. di sini nyebelin sih. Kayak nyebelin. Tapi antagonis nggak? Enggak. Kalau di film ini menurut aku sebenarnya nggak ada antagonis yang bener-bener dia adalah orang yang Bener-bener pure merugikan jahat si gitu. bawang merah gitu, nggak ada ya? Iya enggak sih. Sebenarnya kalau aku ngelihat luasnya semuanya mengharapkan kebaikan gitu. Oh iya. Gitu sih. Tapi kalau misalkan kayak visual, sorry untuk ini kan film horor ya, visual hantunya segala macam itu lu mikirinnya gimana sih, Inara? Aku di imajinasi aku aja kayak, tapi aku ada satu terinspirasi sih dari sebuah karakter animasi. Aku suka banget Ghibli, nggak apa-apa kali ya diceritain ya. Aku suka banget Ghibli. Jadi sebenarnya secara nggak sadar aku nge-create, oh kayaknya seru nih kalau gelap. Tapi sebenarnya pas kita brainstorming, aku tetap pengen bikin ini tuh cantik dan ada unsur karismanya gitu, karena kan perempuan kan. Terus setelah aku godok-godok sama yang lain, tiba-tiba aku baru menyadari, oh kayaknya beneran jadinya kayak karakter di Ghibli yang aku suka, yaitu Kaonashi No Face, kalau tahu. Iya, Spirited Away ya. Iya. Terus iya, jadi iya. pas mereka take kayak, hah, ini mirip banget, aku jadi gemes. Gitu. Malah gemes sendiri. Iya, aku kayak edit gitu pas di lokasi, ya mirip banget gitu. Iya, kebetulan aku lagi pakai baju Yang warna sama merah. sama di Spirited Away, Oh, kalau kakak nonton iya. kan pakai baju merah kan, si Chihiro-nya. Jadi Dewi pakai baju merah-merah, terus Ada si No Face-nya. Iya, No kayak, Face. Tapi lo sebagai Dewi gimana, Yas? Pada saat kayak oke, ini sebuah film horor yang akan gue perankan. Gue akan menjadi Dewi, si tulang punggung keluarga tadi, mengemban karakter yang gini-gini. Persiapannya gimana, dan waktu awal lo kayak membaca skripnya tuh gimana? Membaca skripnya, pas aku baca aku udah kayak, oh ini something yang fresh deh, kayaknya baru. Karena ya itu mungkin nggak ada budaya atau hantunya pun bukan dari kepercayaan orang, Dari urban legend dari urban kita ya. legend, Iya, enggak iya, gitu iya. kan, purely fiction semuanya. Dan karena aku tahu beberapa orang yang terlibat juga di sini, jadi kayaknya ini bakal seru deh gitu. Dan ternyata pas reading juga, oh ternyata aku cocok sama cara Inara mendirect dan ngejelasin gitu. Kita kayak berdua lumayan visual. Inara dari awal reading sebelum kita jump into the script, dia udah langsung gambarin karakternya yang ada di bayangan Inara. Begitupun kita udah lihat kayak, oh set rumahnya gini. Even color dari masing-masing karakter Inara udah siapin dan udah jelasin ke kita. Jadi secara garis besar sebelum masuk ke skrip kita udah at least mengerti backgroundnya Udah dapat Dewi, bayangannya backgroundnya ya? Sena, iya. Iya, paham. Tapi Yaya sering ya main horor ya? dia udah Wah kebetulan. Langganan ya, maksudnya apa emang ternyata ada sebuah passion dari dalam diri, kayak gue cewek-cewek horor deh gitu, apa gimana? Enggak juga sebenarnya. Maksudnya tapi you enjoy it kan? Ya I do enjoy everything selama kayak skripnya aku kayak Suka gitu, menarik, oke. karakternya juga something yang new, ya why not. Dan kebetulan saat ini kayaknya explore-nya ya kebetulan lagi di horor aja gitu. Iya, tapi apa satu hal yang lo cuma dapatkan dari syuting film horor daripada syuting yang lain-lainnya? Apa ya? Mungkin dalam satu genre horor kita dapat banyak sih, kayak drama dikerjain, action mau nggak mau juga Oh dikerjain. iya pasti. Gitu Ya karena kan. minimal banget kejar-kejaran tuh udah. Iya betul. Iya. Aku sampai kayak latihan teriak gimana sih gitu biar Oh, iya, suaranya iya. nggak habis. Oh jadi tuh memang agak kayak ada semua gitu ya di Semua. di horor tuh ya. Ya, belajar banyak banget technical sih kalau di Iya, horor. oh iya benar, apalagi kan kayak acting takut. Acting Ada yang kayak takut, takut iya. nangis gitu. Walaupun kadang-kadang kalau ngerjain horor tuh ada kayak menolaknya, kayak kalau misalnya kita digangguin atau ini normalnya manusia tuh bisa langsung nengok. Kalau di film horor kan harus ada, kita siapin buat jump scare-nya ya, nengoknya pelan-pelan aja gitu. Sebenarnya iya, kayak iya. boleh nggak langsung nengok aja Iya, gitu. iya. Itu reaksi natural manusia. Reaksi natural soalnya dan ya. horor tuh harus ada itunya kan. Jadi kayak Tapi maksudnya seru ya, seru karena tadi Seru. juga cocok di direct sama Inara ya. Inara ini film panjang pertama lo ya? iya. Ya, gimana? Akhirnya mendirect film panjang pertama, congrats lo. Thank you. Gimana? Aku nervous banget sih awalnya. Cuman setelah tahu
siapa-siapa aja yang bakal involve dan banyak banget kan anak muda di dalamnya. Sinemaku udah terkenal lah ya. Aku jadi lebih tenang gitu karena kalau sama Yayas kan aku udah temenan dari sebelum project ini berjalan. Dia udah tahu banget aku, jadi kayak udah nyantai. Terus Brian juga pun udah kenal sama aku, jadi aku nggak perlu banyak waktu untuk mikirin aduh gimana nih nanti kalau ketemu talent gue ini. Jadi udah langsung Brian Yayas mah udah kayak temen aja sih, diskusinya lebih kayak ke kerja kelompok gitu. Iya. Awalnya gimana sih bisa kayak langsung kayak ini kayaknya Brian deh, ini Yayas deh, maksudnya proses castingnya gimana, atau right away you just knew ini harus Yayas atau ini harus Brian atau gimana? Aku banyak diskusi sama producers juga sih. Dari Umay, terus Prilly, dan karena kan film ini ditulis oleh Fontian. Jadi originally dia yang udah memikirkan ini secara matang. Terus setelah aku jump in jadi director, aku baru develop, masukin ide aku untuk mengembangkan cerita ini seperti apa. Jadi ya kita rembukin bareng-bareng sih dari Umay, terus Prilly, terus ada Fontian juga. Kayaknya kita merasa mereka ini unik kalau di pair jadi kakak adik, karena sebelumnya kita pernah lihat mereka jadi semacam pasangan lover ya kayak gitu. Terus kayaknya dilihat-lihat mereka bisa deh dimirip-miripin jadi kakak adik, dan ternyata dengan situasi adegan yang ada di Temurun tuh cocok banget sih. Iya. Tapi ternyata beneran cocok as sebagai Dewi dan Sena. Aku merasa ini emang udah jalan Tuhan sih, dikasih Yayas dan Brian kan cocok banget chemistry-nya. Bukan chemistry yang karena kan Dewi Sena mungkin aku spill dikit, bukan adik kakak yang lovey-dovey yang kayak ini kayak gitu. Nggak kayak gitu. Tapi turns out ya walaupun mereka aslinya baik-baik ya, kayak angel gitu. Cuman ternyata pas aku masukin karakter yang beda dari mereka, seru banget sih. Seru banget ya. Aku suka banget adegan-adegannya Yayas dan Brian. Si kakaknya Sena? Iya. Oh, tapi tulang punggung adalah kamu. Iya, menarik kan? Sering terjadi di kota-kota besar lagunya. Oke, tapi berarti dari secara chemistry Brian sama Yayas tidak menjadi struggle yang gimana banget untuk kamu dong, untuk kayak dalam proses mendirect ini. Apakah maksudnya tantangan terbesarnya justru kayak lokasinya kali, atau kayak ngedirect apanya kali? Apa struggle pertama kamu mendirect si film panjang pertama kamu ini yang langsung horor? Aku kalau untuk horornya, aku emang sebenarnya pencinta horor. Genre paling aku suka tuh untuk ditonton sebagai kursi penonton gitu ya horor. Cuman setelah aku ngerjain film horor, aku kan nggak pernah ya, walaupun aku suka horor tapi aku belum pernah ada pengalaman syuting film horor. Sebelumnya aku film pendek, drama terus. Sampai akhirnya nyobain, ternyata yang paling challenging buat aku adalah saat ngerjain scene action. Wah itu aku bener-bener justru ternyata di situ challenge-nya. Iya, challenge-nya bener-bener ada banget sih. Karena banyak teknis kan. Jadi ya tapi seru. Aku harus ngapalin gerakan gitu-gitu kan kalau scene action kan. Iya, continuity, gerakan, terus make up-nya saat berapa kali, dan safety juga untuk semuanya kan. Has to be in place gitu kan. Iya. Aku belajar banyak sih dari scene action itu. Tapi by the way ya, lo penyuka horor nih, pertanyaan untuk Yaya sama Inara ini. Pertanyaan tipis-tipis aja, film horor favorit lo apa emang? Kalau aku The Shining, Stanley Kubrick. Itu all time favorite sih yang. Dan itu culture banget sih, sampai menjadi pop culture banget. Iya. Kalau kamu? Aku sebenarnya disclaimer, aku tuh bukan penonton horor banget. Oh, justru kamu tuh nggak terlalu horor. Justru aku bukan anak horor banget. Terus apa, romcom? Ya lumayan romcom, musicals atau kayak yang fictional, yang fairy atau yang gitu-gitulah, yang dreamy gitu. Baby Fairytopia, dia Maleficent, betul. Alice in the Wonderland, Beauty and the Beast, Cinderella gitu. Iya, Neng dan Kos Kaki Ajaib sekali. Itu film produser kita guys. Tapi mungkin yang lumayan terekam dari aku kecil itu kayaknya Paranormal Activities deh. Wah, itu
Karena aku Itu aja bisa ampun. ketipu gitu loh. Karena dia pakai point of view yang paling relatable Iya. CCTV. dan paling make sense CCTV. Iya. Itu Kayak menarik sih. Gila sih. Ya itu menarik. Iya, keren. Anyhow, yang selalu aku dengar ya ceritanya setiap kayak interview sama cast-cast film horor, kru-kru film horor, director film horor gitu ya, selalu adalah cerita serem di lokasinya. Nah, kalau dari film Temurun ada nggak cerita seremnya? Atau justru kayak selama syuting nyaman-nyaman aja gitu? Kalau aku pribadi, aku sebenarnya beruntung karena aku bukan tipe orang yang peka terhadap hal-hal Paham. supranatural. Itu gitu beruntung ya. banget loh, itu beruntung. bersyukur banget loh. Jadi aku pada dasarnya emang nggak takutan gitu. Sebenarnya kemarin pas di lokasi ada sih beberapa kejadian. Cuman aku tahu itu di luar capability aku. Aku juga nggak bisa, maksudnya bahasa gamblangnya aku nggak bisa ngelihat. Aku nggak pernah ada pengalaman nggak enak kayak gitu. Aku nggak peka. Jadi, aduh ya udah deh. Yang kalau ada masalah kayak gitu, biarkan teman-teman kru lainnya yang lebih peka bisa mengurusi itu. Aku ngurusin adegan aja. Oke, nggak bisa take. Ya udah kita. Tapi kalau diceritain mau denger? Kenapa? Diceritain mau denger gak kayak? Mau. Sebetulnya tadi ada gini-gini mau nggak apa-apa. Cuman aku mikir taktisnya aja sih. Iya. Maksudnya realitanya nih lagi ada kejadian. Oke, kita nggak bisa mengambil scene tertentu. Kita harus move ke next shot dengan kondisi waktu itu lagi mendung, udah mau hujan, udah malam karena kita emang shootnya harus malam eksterior. Jadi ya udah aku mikir taktisnya ya yang bisa mengurusi dan membantu hal-hal seperti itu silahkan. Aku di set aja nih, aku mikir aku bisa ngambil shot apa, berapa lama, teknisnya berubah ganti shotnya berapa lama dan lain-lain gitu sih. Iya. Kalau ya ada? Aku kurang lebih sama Inara, aku nggak pernah merasa nggak sepeka itu ya. Pernah ada kejadian apapun walaupun orang selalu nanya kan. Padahal kamu nggak cuma sekali kalau syuting horor. Kejadian kayak gitu sebenarnya nggak hanya di film horor, di film-film apapun tuh bisa terjadi di lokasi. Iya. Kayak misalkan gitu. Mau filmnya Slow Vidovia apapun, syutingnya di rumah tua mah tetep aja. Iya. Apalagi kita yang pendatang kan ke set-set tertentu gitu. Kalian tuh syuting di daerah mana sih lokasinya? Kita syuting pindah-pindah ya. Kita sempat di Megamendung, terus di mana lagi sih? Ya Jabodetabek lah ya masih. Daerah Jabodetabek, cuman nggak ada di Jakarta sih. Nggak di Jakarta. Kita nggak ada di semua Jakarta. di luar Jakarta. Bodetabek gitu ya. Suburbs. Ya di suburbs. Oke, suburbs. Oke. Tapi ini sebuah pertanyaan lagi ya. Kalau Inara diberikan kesempatan untuk mendirect film lagi, pengen film apa? Apakah horor lagi? Genre yang seperti apa dan filmnya seperti apa? Atau ada juga ya Yas, kalau misalkan dapat kesempatan untuk main film lagi setelah ini atau jajan sudah syuting ya film setelah ini, pengen banget main film yang kayak gimana sih? Atau in the future kalian pengen bangetnya tuh kayak gimana? Aku sih orangnya mungkin along the way setelah aku bertumbuh dewasa, aku udah nggak terlalu yang kayak gue harus pokoknya abis ini harus drama, let's say. Aku sedatangnya kesempatan aja. Cuman kalau ditanya pengennya apa, aku pengen mencoba genre lain di luar horor sih. Oke. Gitu, karena horor kan berarti aku udah pernah nyoba nih. Iya, action jangan-jangan tuh tadi itu struggle justru mau diantepin aja kali. Walaupun aku setiap scene action aku pusing, tapi siapa tahu rezekinya disuruh belajar sama Tuhan lewat film action kan kita nggak tahu. Jadi benar, tiba-tiba viralnya di situ. Maafin ya, mulut kita ngapak. Kalau Yayas gimana? Aku juga sama sih sama Inara ya, kayak gak menutup apa-apa gak gitu menutup ya? apapun gitu. Cuman memang kalau misalnya dia mau kasih kesempatan aku selain horor, aku juga bisa kok, aku juga mau. Begitu. Menggunakan kesempatan. Hire sekarang, hari Senin harga naik ya. Iya, betul. Hire sekarang. Mumpung Temurun belum tayang, ini belum naik nih. Temurun tayang, ini harga 3 jam naik lagi ya? Offernya hilang nih gitu ya. Coy, Inara mau nanya lagi sama kamu. Aku kepo deh, bedanya ngedirect film panjang dan film pendek tuh apa yang kerasa banget? Pasti. Selain durasi ya? Pertama kan durasi. Terus bebannya jauh lebih berat karena ya aku mengepalai bisa dibilang hampir 100 orang di dalamnya kan ya. Kalau film di bawah komando kamu ya? Iya, aku juga bisa nggak sih aku gitu. Cuman alhamdulillah ternyata banyak yang percaya sama aku, jadi aku juga percaya kalau aku belajar aja. Kamu Leo?
Aku risingnya Leo, tapi Oh, aku sama. aku sun Virgo. sunnya Virgo. Ih, aku tahu. Kerasa pasti antara dua itu. Kalau Yayas, Oh my brother, God. kayak gak tau ya. Coba ya. Aries, Tenar. Kenapa? Libra, Tenar. Libra rising aku. Ya rising. Aquarius, Nah, Dikit dikit lagi. Pisces. Iya. Oh, you Pisces. My Water sign. sun Aku Scorpio. Water sign. Let's go. Go. Gitu. Seru. Seru banget nih cewek-cewek Pisces dan Virgo ini guys. Thank you very much. Thank you. Inara, thank you very much Yaya. Semoga kedepannya kita ketemu lagi promo-promo film Inara yang lainnya harus Amin. lebih banyak lagi. Amin. Yaya juga lebih banyak lagi. Berarti job aku juga semoga lebih banyak Oh iya, lagi. amin banget. Ini ya. Kita sampai ketemu lagi dan boleh sebelum kita bye-bye, boleh mungkin ajak Opa Geng di rumah kenapa harus nonton Temurun dan per kapan bisa nonton Temurun dan di mana saja. Silakan. Oke. Semuanya harus nonton Temurun karena Karena ini adalah film pertamanya Inara. Iya, yang pertama Inara. karena ini adalah film pertama aku. And she did amazing. Oh my god, thank you. Masya Allah. And ini juga film horor pertamanya Brian ya. Buat Oh fans-fansnya iya, Brian. iya. Kalian harus nonton Brian karena ini adalah film horor dia pertama kali. Ya betul, dan nggak cuman dikaget-kagetin dan serem, lumayan kayaknya secara drama mungkin banyak orang yang akan relate. Relate Iya. ya. Apalagi ini kan family ya. Yes. Oke, Jadi oke. kalau aku nggak suka horor tapi ada cerita yang seru di balik itu, ada Iya. drama family-nya. Horor bukan sekedar horor gitu ya. Oke. Tayangnya kapan Inara? Boleh diajakin Opal Gengsnya. Temurun tayang di tanggal 30 Mei, 30 Mei. di seluruh bioskop, bisa dinonton nanti. Yeay. Di seluruh bioskop sayangan kamu. Alright, thank you very much. Thank you, Kak Lancar-lancar Pila. Terima promonya. kasih, Kak. Amin, terima kasih. Semuanya Thank sampai you. ketemu Thank lagi. you. Thank you very much Opal Geng. Bye bye. Bye.